Gerald Van Burg lanjut fokus geber latihan timnas di Surabaya menjelang tampil di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Benarkah Iver Jenner akan dipanggil lagi ke skuad Gerald Van Burg setelah diketahui pulih dari cederanya? Para pemain timnas senior satu persatu akan berdatangan di Surabaya menjelang FIFA Matchday mendatang. Momen tim pelatih skuad Garuda ikut tidak sabar berkumpul dan bersiap menjelang laga uji coba melawan timnas Taiwan dan juga Lebanon kini menarik perhatian. Kabar berlabuhnya Eliano ke Persib Bandung kini terus berkembang dan menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Nama Marcelino Ferdinand kini ikut ramai dibahas setelah dikabarkan akan kembali bermain ke Liga Indonesia. Video momen sumpah WNI Moro Zylstra, Isabel Kopp, dan beberapa pemain lainnya kini menarik kita nantikan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar mengejutkan kini datang dari dunia sepak bola tanah air setelah Tom Hey dan juga Eliano Renders yang dikabarkan bergabung dengan Persib Bandung untuk berkarier di Super League. Kini muncul kabar bahwa gelandang muda berbakat timnas Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand juga akan segera kembali ke kompetisi domestik. Ya, Marcelino sebelumnya berkarier di Eropa bersama klub asal Inggris yaitu Oxford United. Namun rumor terkini menyebutkan bahwa pemain berusia 20 tahun itu berpotensi kembali merumput di Liga Indonesia. Meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait klub mana yang akan menjadi pelabuhannya. Namun kabar ini langsung menyedot perhatian pecinta sepak bola nasional. Ya, kehadiran Marcelino di Liga Indonesia tentu akan menjadi magnet tersendiri. Selain statusnya sebagai salah satu wonderkid terbaik Indonesia, di mana pengalamannya yang berkarier di luar negeri membuat kualitasnya semakin terasah. Jika benar kembali, maka Marcelino diprediksi akan langsung menjadi pemain kunci di klub barunya nanti. Selain itu, kini banyak penggemar yang menyambut kabar ini dengan antusias. Namun tidak sedikit juga yang berharap bahwa Marcelino tetap melanjutkan karir di luar negeri, agar bisa terus berkembang di level kompetisi yang lebih tinggi. Namun, apapun pilihannya, tentu kepulangan Marcelino Ferdinand ke Liga Indonesia jelas akan menambah warna dan persaingan di kompetisi domestik di musim ini. Para pemain timnas Indonesia kini akan segera berdatangan dan berkumpul di Surabaya menjelang persiapan FIFA Matchday mendatang, di mana Surabaya, Jawa Timur akan menjadi titik kumpul para pemain setelah beberapa bulan. Mereka fokus bersama klubnya masing-masing di berbagai negara. Dalam hal ini, kedatangan para pemain pun di Surabaya menjadi momen yang cukup dinantikan oleh para penggemar skuad Garuda, di mana para pemain satu persatu akan menuju Surabaya untuk memenuhi panggilan skuad Garuda. Ya, sebelumnya timnas Indonesia dijadwalkan akan berkumpul pada 1 September mendatang, di mana hal itu menjelang laga FIFA Matchday menghadapi timnas Taiwan dan juga Lebanon di Surabaya. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menantang timnas Taiwan terlebih dahulu pada 5 September ini. 3 hari berselang, Jay Itzes dan kolega akan menjamu timnas Lebanon sebagai laga keduanya. Dalam hal ini, kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Yang senior sesuai dengan jadwal yang saya terima on schedule. Semuanya tanggal 1. Kata Sumarji. Ya, Sumarji mengatakan bahwa pihaknya akan memanfaatkan 4 hari menjelang kick-off melawan timnas Taiwan untuk melakukan pemusatan latihan. Kami akan memulai pemusatan latihan beberapa hari sebelum ada 2 pertandingan, ujar Sumarji. Ya, Sumarji pun tidak menampik bahwa nantinya akan ada sejumlah perubahan yang berkaitan dengan komposisi pemain menjelang laga melawan 2 negara tersebut. Terlebih, proses naturalisasi kedua pemain keturunan yaitu Mauro Zylstra dan juga Miliano Jonathans ditargetkan akan rampung dalam waktu dekat ini. Jika tidak ada aral melintang, maka keduanya diyakini akan diambil sumpah WNI-nya di akhir pekan ini. Ya, kami lihat apakah itu bisa selesai. Kalau saya lihat perkembangannya, kan tentu nanti akan mengikuti perkembangan di sini, tutur Sumarji. Kalau misalkan itu memungkinkan, ya apa salahnya? Tetapi kan semua pada saat kami mendaftar, itu kan ada ini ya, ada batasan tanggal berapa pemain itu bisa kita rilis, kami daftarkan, ujar Sumarji menerangkan. Ya, sebelumnya total ada 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menatap 2 laga uji coba ini. Dari 27 pemain ini, 12 diantaranya adalah nama-nama yang bermain di kompetisi tanah air, sementara 14 lainnya bermain di luar negeri. Jumlah ini pun masih bisa bertambah, mengingat timnas Indonesia berpotensi kedatangan pemain keturunan baru, yaitu Miliano Jonathans dan juga Mauro Zylstra. Ya, di sisi lain,
Sosok Denny Lanzat pun sudah tidak sabar untuk berkumpul bersama timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia itu memberi pesan khusus untuk Jay Itzes dan kolega, di mana ia membagikan momen kebersamaan dengan skuad Garuda di akun Instagram pribadinya dan ia sudah mengajak para pemain untuk berkumpul. Dalam unggahan tersebut, ia terlihat menjadi pemimpin di saat menyanyikan sebuah lagu. Dalam kesempatan itu terlihat juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Para pemain timnas Indonesia serta jajaran staf kepelatihan juga hadir dalam momen hangat itu. Dalam hal ini, Denny Lanzat pun tampak rindu dan tidak sabar untuk segera berkumpul bersama timnas Indonesia lagi. Ayo berangkat, tulis Denny Lanzat di dalam unggahannya. Ya, dalam hal ini tentu menarik, menantikan detik-detik kedatangan para pemain skuad Garuda di Surabaya untuk berkumpul dan bersiap di sana. Di mana momen hangat itu nantinya akan menjadi momen yang spesial, mengingat tim Merah Putih selalu memberikan aura menarik di setiap waktunya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini memahami soal kondisi Iver Jenner yang tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini, meskipun baru saja tampil bersama Young Utrecht. Ya, sebelumnya Erick Thohir menjelaskan bahwa gelandang berusia 21 tahun itu mengalami cedera dan membutuhkan waktu sekitar 7 pekan untuk pemulihan. Padahal Iver Jenner sempat diproyeksikan untuk masuk ke skuad Garuda Muda yang akan berlaga di grup C kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo di awal bulan depan ini. Sejak Juli kemarin, Iver Jenner memang bergelut dengan masalah cedera. Namun kini ia telah pulih dan bisa kembali memperkuat Young Utrecht di kompetisi kasta kedua di Liga Belanda, di mana ia menandai comeback-nya sekaligus debut di musim ini di saat Young Utrecht menang dramatis 4-3 atas Young Ajax di pekan ketiga Eerste Divisi pada Selasa kemarin, di mana dalam laga tersebut ia baru masuk di menit ke-85. Iver Jenner hanya bermain 5 menit, ujar Erick Thohir. Ya, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah Iver Jenner masih mungkin dipanggil untuk timnas Indonesia U23, mengingat kualifikasi Piala Asia U23 ini belum dimulai. Kami juga harus menjaga kepercayaan pemain dan klub. Kalau pemain itu ingin dipanggil dan klubnya melepas, kami coba. Tetapi kalau baru main 5 menit, nanti ada cedera panjang, tutur Erick Thohir. Ya, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memaksakan Iver Jenner untuk bergabung ke timnas Indonesia U23 karena kondisinya baru saja pulih, di mana ia mencontohkan kasus fullback Arema FC yaitu Ahmad Maulana Syarif yang harus menepi berbulan-bulan setelah mengalami cedera ACL. Kami tahu kami baru kehilangan Ahmad Maulana dari Arema FC karena ACL. Ini juga kita kehilangan pemain muda untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 buat SEA Games 2025, juga ungkap Erick Thohir. Ya, selain itu, Erick Thohir pun menyebutkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Direktur Teknik PSSI yaitu Alexander Zwerts untuk meningkatkan penerapan sport science demi meminimalisasi cedera serius seperti ACL. Artinya, saya sudah bicara dengan Direktur Teknik Alexander Zwerts. Sport science kami juga harus ditingkatkan ke depannya. Jadi, kendala-kendala cedera ACL yang sering terjadi di pemain kami juga harus kami perhatikan ini seperti apa. Tapi biar saja Alex dalam 100 hari ke depan, dia bisa beradaptasi dahulu untuk membenahi struktur badan timnas Indonesia. Jelas Erick Thohir. Kabar soal Eliano Renders yang berlabuh ke Persib Bandung kini terus berkembang dan menyebutkan bahwa tim Pangeran Biru meminjam sang pemain dari PEC Zwolle. Ya, kabar Eliano pindah ke Persib Bandung muncul sejak tengah pekan ini, di mana media Belanda yaitu De Stentor menyebutkan bahwa Eliano sudah absen latihan pada Rabu kemarin. Pada saat yang bersamaan, media tersebut juga menyatakan bahwa dua klub dari Indonesia yaitu Persib Bandung dan juga Bali United berminat untuk menggait Eliano dari PEC Zwolle. Beberapa jam kemudian, langsung disebutkan bahwa Eliano lebih memilih Persib Bandung. Kini setelah 2 hari berselang, isu tersebut pun terus berkembang, di mana disebutkan bahwa Persib Bandung pinjam Eliano Renders ke klubnya di Belanda. Ya, Eliano sendiri diketahui masih memiliki kontrak di PEC Zwolle hingga 2027. Namun sang pelatih kabarnya tidak bisa menjamin status pemain inti untuk adik Tijani Renders tersebut. Dalam hal ini, jika benar ia bergabung ke Persib Bandung dalam waktu dekat, maka Eliano akan berbagi operan bersama Tom Hey yang beberapa hari yang lalu diumumkan menjadi bagian dari Maung Bandung. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.